Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW. Dan aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan sebenarnya selain Allah yang Maha Esa dan tiada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Amma ba'du. Sesungguhnya kewajiban berzakat adalah salah satu kewajiban yang telah ditetapkan di dalam ajaran agama Islam. Dia rukun ketiga dari rukun-rukun Islam yang agung. Kewajiban berzakat ini ditetapkan berdasarkan kitab, sunnah, dan ijma' para ulama. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qallallahu ta'ala wa aqimus sholata wa atuz zakata waskahu ma'azakhihin. Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah berserta orang-orang yang rukuk. Surat Al-Baqarah ayat 43. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan tunaikan hakmu di hari memetik hasilnya dengan dikeluarkan zakatnya, dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Surat Al-Am ayat 141. Di dalam Al-Sahihaini dari Ibnu Umar radhiyallahu anhum bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, Islam itu ditegakkan atas 5 perkara. Bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah dengan sebenarnya selain Allah. Bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, berhaji, dan berpuasa pada bulan Ramadan. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim di dalam kitab sahihnya dari Ibnu Umar bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sehingga mereka bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah dengan sebenarnya selain Allah, bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat. Lalu apabila mereka telah melakukan hal tersebut, maka terjagalah darah dan harta mereka darimu kecuali dengan hak Islam, dan hisab mereka diserahkan kepada Allah. Di dalam Al-Sahihaini dari Abi Hurairah radhiyallahu an bahwa seorang badui datang kepada Nabi Muhammad SAW dan berkata, tunjukkanlah kepadamu suatu amalan yang apabila aku kerjakan maka aku akan masuk surga. Rasulullah SAW menjawab, engkau menyembah Allah dan untuk tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Engkau mendirikan sholat, menunaikan zakat yang diwajibkan, dan berpuasa pada bulan Ramadan. Orang Badui itu berkata, demi yang jiwaku berada di tangannya, sungguh aku tidak akan berbuat yang lebih baik dari itu.
Lalu pada saat Badui tersebut berpaling pergi, maka Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang ingin menyaksikan seorang lelaki dari penghuni surga, maka hendaklah dia melihat kepada lelaki itu. Dan telah ditetapkan ancaman yang keras bagi orang yang pelit dengannya dan lalai dalam mengeluarkannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka jahanam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka, lalu dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk diri sendiri, maka rasakanlah sekarang akibat dari apa yang kamu simpan itu. Surat Al-Taubah ayat 34 sampai dengan 35. Maka setiap harta yang tidak ditunaikan zakatnya, termasuk harta simpanan yang akan mendatangkan siksa bagi pelakunya. Diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab Sahihnya dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, tidaklah orang yang memiliki emas dan perak kemudian dia tidak menunaikan zakatnya, kecuali besok pada hari kiamat akan dibuatkan baginya sebuah bejana besi dari neraka. Besi itu akan dipanaskan di dalam neraka jahanam, lalu dia akan disetrika dengannya pada bagian pinggang, kening, dan punggungnya. Setiap kali panasnya menurun, maka dia kembali dipanaskan pada suatu hari yang ukurannya sama dengan 50.000 tahun, sehingga datangnya keputusan bagi para hamba. Lalu dia melihat masa depan nasibnya, apakah akan ke surga atau ke neraka. Dan disebutkan di dalam hadis yang dikeluarkan oleh As-Sahihaini dari Abu Hurairah radhiyallahu an, yang ringkasannya adalah orang yang memiliki unta, sapi, dan kambing yang tidak menunaikan hak zakatnya padanya, maka di hari kiamat kelak akan ditengkurapkan pada sebuah tanah yang lapang di atas wajahnya, lalu datanglah semua hewan-hewan dan menginjak-injak neraka dengan kaki dan kuku-kuku mereka, dan menanduk mereka dengan tanduk-tanduk hewan tersebut. Setiap kali hewan yang pertama melewatinya, maka dia akan ditarik oleh hewan yang terakhir pada suatu hari yang ukurannya sama dengan 50.000 tahun, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keputusan kepada manusia, lalu dia akan melihat masa depan nasibnya, apakah jalan menuju surga atau menuju neraka. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, dan tidaklah orang yang memiliki harta yang tidak menunaikan zakatnya, kecuali pada hari kiamat harta tersebut akan berubah menjadi ular yang botak yang akan selalu mengejar pemilik harta itu kemanapun dia pergi, sekalipun dia pergi menjauhinya. Dan dikatakan, ini adalah harta yang kamu pelit dengannya. Dan jika dia melihat terpaksa untuk berinfak, maka dia pun memasukkannya tangannya ke dalam mulutnya, lalu dia menggigitnya sebagaimana unta jantan menggigit lawannya, menunjukkan batilnya orang tersebut. Al-Sujo yang disebut di dalam hadis di atas adalah ular yang jantan.
Dan al-akhro artinya adalah yang rontok rambutnya karena kebanyakan racun. Dan dikatakan asujo adalah yang melompati orang yang berjalan kaki dan penunggang kuda dan berdiri di atas ekornya, bahkan mencapai kepala orang yang menunggang kuda. Hal ini terjadi di padang pasir dan dia akan mengejar orang yang tidak membayar zakat. Zakat tersebut wajib dikeluarkan pada 4 macam jenis zakat. Pada harta yang keluar dari bumi seperti biji-bijian dan buah-buahan, termasuk jenis harta yang wajib dizakatkan adalah hewan ternak seperti unta, sapi, dan kambing, yaitu hewan ternak yang digembalakan pada padang yang bebas. Termasuk jenis harta yang wajib dizakatkan adalah emas dan perak dan barang-barang perniagaan, maksudnya adalah barang-barang yang dipersiapkan untuk diperjualbelikan dan barang lainnya dipersiapkan untuk jual beli, termasuk dalam hal ini tanah bangunan, mobil yang dipersiapkan untuk diperjualbelikan, dan banyak lagi barang lain yang dipersiapkan untuk jual beli. Setiap jenis harta ini memiliki hisab yang telah ditentukan. Tidak wajib mengeluarkan zakat pada harta yang jumlahnya kurang dari nisab. Dan rincian nisab ini disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah SAW. Dan zakat termasuk hak yang tidak boleh pilih kasih padanya bagi orang yang tidak berhak menerimanya dan tidak pula dimanfaatkan oleh seseorang untuk kepentingan dirinya, baik untuk suatu keperluan atau menolak kemudaratannya, atau tidak boleh pula menjadikan sebagai penjaga bagi hartanya atau dimanfaatkan untuk menolak celaan orang lain. Namun wajib bagi seorang muslim untuk mengeluarkan zakat hartanya kepada orang yang berhak menerimanya, sebab mereka adalah orang yang berhak menerimanya, bukan untuk tujuan yang lain, yang dibarengin dengan perasaan yang baik dan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dia terbebas dari tanggungannya sendiri dan dia berhak mendapat pengampunan yang besar dan penggantiannya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyebutkan beberapa orang yang berhak menerima zakat di dalam firman Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berutang untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu yang ditetapkan, yang diwajibkan Allah. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Surat Al-Taubah ayat 10. Seandainya zakat tersebut disalurkan kepada orang yang berhak menerimanya, maka tidak ada seorang pun yang menjadi miskin di dalam Islam. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Semoga sholawat dan salam tetap tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad dan kepada keluarganya, sahabatnya, serta seluruh pengikut beliau. Maka dari itu marilah kita segera mengeluarkan zakat untuk menjalani rukun Islam yang keempat ini, agar harga kita mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Demikianlah ceramah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat yang dapat diamalkan oleh diri kita sendiri dan untuk keluarga beserta orang lain. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.